Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 22 Desember. Kusta zaman modern. Lukas 5 ayat 12 dan 13 berfirman, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Seperti kusta pada dunia 2000 tahun yang lalu, begitulah AIDS pada dunia abad ke-21. Meskipun kita tidak membuat korbannya yang berteriak, "Najis!", masih banyak yang berusaha menghindarinya. Bahkan para anggota gereja. Penderita kusta itu berkata kepada Yesus, "Jika engkau mau," ketika dia bersujud dan memohon kesembuhan. Saya bertanya-tanya, berapa kalikah dia meminta bantuan dan mendapati orang-orang yang enggan membantu. Setelah penyembuhan, kemanakah Yesus mengirim dia? Kembali ke keluarga gereja yang telah menolaknya? Menarik. Carol Grady bercerita tentang seorang anak muda korban AIDS, Scott, yang pulang ke rumah untuk mati. Dia mengutip perkataan ibu Scott, "Salah satu hal tersulit yang harus kami tanggung adalah reaksi keluarga gereja kami. Sekarang saya menyadari alasan teman-teman kami menghindari kami adalah karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Bahkan ketika saya meminta mereka untuk datang dan menemui Scott, sangat sedikit yang datang. Oh, betapa berartinya untuk memiliki seseorang yang dapat mendengarkan dan berbagi kesedihan kita. Dan tentu saja orang takut tertular AIDS. Scott sangat ingin bermain organ dan piano di gereja sekali lagi. Tetapi itu tidak diizinkan. Scott meminta pendeta untuk mengurapinya. Namun pendeta berkata, "Saya tidak berpikir itu tepat untuk dilakukan." Apakah Anda benar-benar berpikir Tuhan akan menyembuhkan Anda? Scott mempunyai keberanian untuk mengatakan, "Baiklah, tidak apa-apa. Tetapi bisakah Anda berdoa untuk orang tua saya dan berdoa agar saya mampu menahan rasa sakitnya?" Ibu tahu, kata Scott, memberitahu ibunya, "Saya rasa saya dapat memahami seperti apa yang dirasakan Yesus ketika mati di kayu salib. Dia benar-benar ditinggalkan oleh mereka yang mengatakan mereka mengasihi dia. Saya yakin dia merasa sedih karena anggota gerejanya tidak ada di sana untuk dia." Dalam gereja yang peduli, bagaimanakah kita bisa membiarkan penolakan seperti ini? Orang-orang tidak tertular AIDS dari bersin, batuk, sentuhan, atau ciuman kering. Anda juga tidak tertular dari toilet umum, sauna, pancuran, kolam renang, handuk yang dipakai bersama, alat makan, gigitan nyamuk, kencing, keringat, atau dengan berteman. Mendiskriminasi orang yang mengidap AIDS atau siapapun yang dianggap berisiko tertular melanggar hak asasi manusia individu dan membahayakan kesehatan masyarakat. Setiap orang yang terinfeksi dan terkena AIDS layak mendapat kasih sayang dan dukungan, terlepas dari keadaan tentang infeksi mereka. Mari kita memberikan sentuhan penyembuhan kepada penderita kusta masa kini yang Yesus lakukan. Doa kita hari ini, Tuhan, hari ini bantu kami bertemu dengan seseorang yang membutuhkan bantuan. Amin.